Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mendasarinya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam dalam istirahat kami sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur atas nafas kehidupan serta hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh rahmat, berkat, dan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi penuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada renungan pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19 dengan tema ciptaan yang baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua tentu pernah melihat seekor kupu-kupu. Kupu-kupu yang kita jumpai di alam bebas dengan perpaduan warna yang begitu indah. Tetapi, tahukah kita bagaimana proses panjang yang dialami oleh seekor kupu-kupu? Saudaraku, kupu-kupu memulai hidup dalam bentuk telur yang kecil, bulat, dan lonjong. Telur kupu-kupu biasanya bersarang di atas daun tanaman. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya dan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Larva merupakan bentuk setelah telur menetas. Larva atau ulat itu mengalami hingga 5-6 kali pergantian bulu dan kulit saat bertumbuh. Larva akan membentuk kepompong untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Masa kepompong ini akan berlangsung selama beberapa hari. Larva pada kepompong akan mengalami transformasi untuk membentuk kupu-kupu dewasa. Dan proses ini yang biasa kita sebut sebagai metamorfosis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti kupu-kupu yang mengalami perubahan, demikian juga hendaknya kehidupan kita harus mengalami perubahan dari manusia lama yang penuh dengan keinginan dosa menjadi manusia baru yang penuh dengan hidup di dalam pertobatan. Paulus menyampaikan bahwa setiap orang percaya sudah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kehidupan kita bukan lagi hidup dengan sifat duniawi, melainkan bersifat rohani. Kodrat dosa sudah disalibkan di dalam kematian Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitannya sudah membangkitkan kita dalam hidup yang baru.
Saudaraku, apa yang seharusnya menjadi baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, orang Kristen hendaknya memiliki tingkah laku dan perbuatan yang baru. Orang percaya kepada Tuhan memiliki hati yang baru, perbuatan yang baru, tingkah laku yang baru. Dan ini dinyatakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak memuji-muji dirinya sendiri di hadapan jemaat atau di hadapan manusia. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh Paulus menyadari semua itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan bukan semata-mata karena jasa dan perbuatan dirinya sebagai manusia, melainkan adalah anugerah Allah yang memampukan Paulus untuk boleh melayani. Demikian juga dalam kehidupan kita, apapun yang mampu untuk kita peroleh dan kita dapatkan, bahkan ketika Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengambil bagian di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan, semuanya bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan adalah anugerah Tuhan. Kesombongan menjadi dosa yang sangat berbahaya yang dapat menggantikan pusat utama kehidupan, pelayanan, dan setiap aspek kehidupan kita. Yang harus dimuliakan adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan atau keangkuhan hidup yang menjadi ciri-ciri kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki tingkah laku, perbuatan, dan hati yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, orang percaya hendaknya memiliki kehidupan yang baru di dalam pola pikir. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, orang percaya seharusnya memiliki cara berpikir yang baru. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ukuran atau penilaian manusia adalah penilaian yang sangat rentan untuk salah dan keliru. Karena itu mari kita memakai standar ukuran yang Allah berikan. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah saudara ukuran yang harus kita pakai, yaitu semua yang baik, semua yang dikehendaki oleh Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci. Itu yang harus kita pikirkan. Meskipun kita punya 1000 alasan yang menurut manusia itu berlandaskan fakta dan kebenaran untuk menilai orang lain dengan cara penilaian yang tidak baik, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita jangan memakai ukuran manusia untuk menilai, melainkan pakailah ukuran dan standar Allah melalui firman Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki standar dan cara hidup yang baru, memiliki etika dan moralitas yang baru sebagai warga kerajaan surga. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi Allah menghendaki agar kita menerapkan cara-cara hidup, etika, dan standar yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami. Mampukan kami sebagai ciptaan yang baru untuk memiliki cara hidup, pola pikir, dan sikap yang baru seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan setiap karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.